Dan di sini juga kita harus memahami juga. Nah, ini cara masuknya ya, cara masuk. Terus virus HIV itu virus HIV itu biasanya ini tidak bisa menular ya, tidak bisa menular melalui satu udara. Yang kedua, air liur. Yang ketiga, umpamanya gigitan nyamuk. Yang keempat juga dari keringat. Yang kelima nanti dari apa namanya? Dari kalau kita ngobrol ya, berarti dari apa bahasanya? Dari udara lah ya, dari udara udah nih. Terus dari napas. Terus dari pakaian. Jadi virus HIV ini tidak bisa menular melalui yang pertama tadi melalui apa ini? Melalui udara, yang kedua melalui air liur, yang ketiga melalui gigitan nyamuk, yang keempat melalui keringat, yang kelima melalui napas, yang keenam melalui pakaian, ya, dan seterusnya. Dan kita juga sering melihat di lapangan bahwa antara penularan ibu dan anak ya, antara penularan ibu dan anak ini sangat jarang terjadi. Kenapa sangat jarang terjadi? Biasanya ibu dan anak ini dimulai dari proses kehamilan sampai nanti proses melahirkan dan proses menyusui. Nah, ini sangat jarang terjadi nih kalau kita secara pribadi ya. Tapi tidak tahu kalau teman-teman dokter itu banyak yang ketemukan kasus ini. Kalau saya secara pribadi ini jarang kalau yang ini. Berarti cara masuknya penyakit HIV itu perlu dipahami. Yang pertama akibat hubungan seksual yang berkontak anti pasangan. Yang kedua itu akibat hubungan seksual atau homoseks, berarti penyuka sesama jenis. Terus akibat jarum suntik, kaitannya nanti ke narkoba, terus transfusi darah. Terus HIV itu juga tidak bisa menular melalui udara, air liur, gigitan nyamuk, ya, keringat, melalui napas, melalui pakaian, dan melalui yang lain-lain. Nah, ini sering kita ketemu di lapangan juga, antara hubungan ibu dan anak dalam masa kehamilan, terus proses melahirkan sampai proses menyusui itu jarang berpindah. Maka seperti cerita kita yang di YouTube itu, bahwa kita menangani HIV itu ya, kita menangani HIV bahwa bapaknya kena HIV pertama kita obati, ibunya kena HIV kita obati lagi, terus ibunya sama bapaknya berhubungan suami istri terus melahirkan anak, anaknya itu baik-baik saja. Ya, itu yang saya lihat di lapangan. Kalau yang lain-lain sih saya kurang paham. Berarti saya hanya cerita tentang pengalaman ya. Terus HIV itu sudah jelas ya, yang pertama human imunitas virus deficiency. AIDS itu acquired immunitas deficiency syndrome. Jadi ini nanti penyebabnya, ini nanti tidak bisa menular yang ini, terus ibu dan anak juga tidak bisa menular. Jadi nanti bila nanti sel-sel yang ada di CD4 itu lemah ya, dan hancur, maka tubuh itu akan lemah. Nah, terus yang akan kita bahas pertanyaannya. Berarti kita masuk ke tahap pertanyaan. Pertanyaan, ya. Ini yang sering ditanyakan teman-teman nih. Pertama, kenapa pemeriksaan
kasus HIV itu selalu dikaitkan dengan CD4 plus. Itu yang sering ditanyakan ya. Jadi pertanyaannya ini akan saya jawab nih. Di sini pertanyaan teman-teman yang sering masuk di YouTube ya. Pertanyaannya, kenapa pemeriksaan kasus HIV itu sering berkaitan dengan CD4? Ya otomatis, karena apa? Karena CD4 itu adalah satu cara untuk mengetahui seberapa kuat daya tahan tubuh kita. Nanti saya jabarkan ya. Seberapa kuat daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, seberapa kuat penyakit yang menyerang. Maka pemeriksaan HIV itu jelas. Jadi satu, pemeriksaan HIV itu kaitannya ke CD4. Jadi fungsinya CD4 itu diperiksa yang pertama untuk menentukan seberapa kuat daya tahan tubuh kita. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa kuat penyakit yang menyerang ke tubuh kita. Maka di sini nanti akan kelihatan ya. Biasanya CD4 itu lebih kurang angkanya 500 sampai 1500. Ini nih yang sering terjadi ya. Jadi nanti ini sudah kelihatan gambarannya nih. Jadi angkanya 500 sampai 1500. Jadi benar tidaknya nanti penanganan kita itu tergantung naik tidaknya angka yang ini nih, 500 sampai 1500. Contoh teman-teman, umpamanya CD4-nya 1000 ya. Contoh CD4-nya 1000. Berarti kalau begini kira-kira daya tahan tubuh itu di tengah-tengah nih. Tengah-tengah berarti lebih kurang itu. Ini ke sini umpamanya 25, ini ke sini, ini 50% ya, ini ke sini 25%, ini ke sini 25%. Berarti kalau CD4-nya 1000 berarti daya tahan tubuh itu masih 75%. Yang rusak itu sekitar lebih kurang 25%. Ya. Maka nanti kalau penyakit itu nanti turun dari 1000 sampai 500, umpamanya posisinya di sini 500 ini, maka nanti HIV itu akan berubah menjadi penyakit AIDS ya. Jadi yang dimaksud penyakit AIDS itu nanti daya tahan tubuh itu sudah hilang kemampuannya, sudah hilang 100% kemampuan antibodi tubuhnya untuk melawan serangan penyakit yang menyerang tubuh itu dari luar, yang menggerogoti tubuh itu ke dalam. Jadi yang dimaksud AIDS itu nanti hilangnya kekebalan tubuh itu hingga titik terendah lah ya, hilang kekebalan tubuh itu sampai titik terendah, sampai tubuh itu tidak bisa menghalau serangan penyakit yang masuk dari luar ataupun serangan penyakit yang masuk dari dalam. Maka biasanya angka ini sekitar lebih kurang 500 nih. Jadi kalau angkanya CD4-nya nanti sampai 500, maka siap-siap saja bahwa Anda itu sekarang sudah tahap ibaratnya lampu ya, berarti lampu merah ya, bahwa tubuh itu tidak bisa lagi tidak bisa lagi mempertahankan tubuh itu dari serangan penyakit dari luar, baik yang datang serangan penyakit dari dalam. Ini yang harus perlu dipahami nih. Jadi nanti begini rumusnya ya, rumusnya nanti begini. Bila nanti seseorang yang sudah terkena penyakit HIV ya,
belum memulai meminum obat yang sifatnya menaikkan angka ini, yang menaikkan angka CD4 ini. Saya ulangi sekali lagi biar lebih jelas ya. Bila nanti teman-teman itu sudah terkena penyakit HIV, terus belum memulai meminum obat yang sifat obatnya itu menaikkan CD4 ini, yang menaikkan angka CD4 plus ini, maka semakin hari ya, diingat semakin hari maka daya tubuh Anda semakin melemah. Semakin minggu maka daya tahan tubuh Anda akan semakin drop. Semakin bulan maka daya tubuh Anda semakin drop sekali. Semakin tahun nanti maka itu virus itu akan masuk menyerang tubuh itu sampai nanti ke titik terendah. Maka antara nanti penyakit HIV awalnya, maka dia akan berubah menjadi penyakit AIDS. Ya. Tapi nanti setelah kita mulai meminum obat yang sifatnya menaikkan CD4 plus ini, maka semakin hari nanti angka ini akan semakin naik. Jadi umpamanya dia awalnya 1000, maka nanti dia akan bertahap sampai nanti 1500. Ya. Nah, di sini nanti Di sini nanti sifatnya positif. Maka nanti kalau ini 1500 atau 1600, maka ini nanti menjadi negatif. Ya. Jadi ini angka yang jelas nih ya. Berarti saya ulangi sekali lagi, di sini angkanya 500 sampai 1500. Jadi nanti bila teman-teman itu, di sini nanti ada tengah-tengah ini nanti ada di sini HIV, di sini ada AIDS. Ya, di sini nanti positif. Ini ya rumusnya ya. Nah, disinilah nanti Anda nih. Bila nanti Anda atau teman-teman itu nanti sudah kena penyakit HIV, terus belum meminum obat yang sifatnya menguatkan CD4 ini, yang menaikkan angka CD4 ini, berarti kalau menaikkan arahnya ke sini ya, Nah, maka nanti dia turun ke sini nih, maka semakin hari tubuh Anda akan semakin lemah. Semakin minggu, semakin bulan, dan semakin tahun, maka nanti penyakit HIV ini akan berubah jadi penyakit AIDS. Tetapi nanti bila Anda sudah terkena penyakit HIV, terus memulai nanti minum obat yang sifatnya menaikkan CD4 ini, maka semakin hari angka itu akan semakin naik. Maka nanti bila angka ini nanti menjadi 1500 sampai nanti 1600, maka itu nanti data positif ini akan berubah menjadi negatif. Ya. Ini rumus yang pertama. Ya, ini saya kasih tahu dulu, ini rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama nih. Berarti ini dari satu sudut pandang. Nah, berarti nanti kalau teman-teman diingat ya pembahasan kita ya nanti ya. Ini kita membahas tentang penyakit HIV dan AIDS. Maka nanti pembahasan yang akan datang, ini saya hapus ya, saya hapus dulu. Maka pembahasan yang akan datang nanti teman-teman itu lihat yang saya bahas tentang nanti leukosit. Nah, ini nanti kaitannya nih, kaitan penyakit HIV itu nanti saya bahas tentang leukosit. Leukosit ini nanti terus kaitannya ke monosit ya, monosit, terus kaitannya nanti ke makrofag. Ini pembahasan tentang antibodi di dalam tubuh ya. Terus nanti monosit, terus nanti kaitannya ini ke limfosit. Limfosit ini nanti bisa dibagi dua, limfosit B, limfosit D. Nah, ini nanti ditunggu pembahasan ini ya. Terus nanti kita akan bahas lagi nanti tentang ini tentang
yang kaitannya dengan jamur atau yang kaitannya dengan gatal-gatal, berarti kaitannya nanti ini apa namanya? Kaitannya nanti ke basofil, eosinofil, terus basofil, eosinofil dan neurofil. Maka ini nanti ditunggu sama teman-teman di pembahasan kita tentang limfosit, kaitannya nanti monosit ke makrofag, limfosit B, terus limfosit T. Ini nanti akan membahas tentang antibody ini juga nih. Terus basofil ini nanti kaitannya dengan kaitan basa, terus eosinofil netral, terus neurofil itu asam. Ini nanti kaitannya begini. Jadi teman-teman nanti kalau kepengen mengikuti tentang pembahasan HIV ini ditunggu nih pembahasan saya tentang limfosit, monosit kaitannya ke makrofag, limfosit kaitannya limfosit B, limfosit T, terus nanti kaitannya basofil, eosinofil dan neurofil. Maka ditunggu nanti video selanjutnya ya. Ini dari satu sudut pandang. Terus nanti saya berbicara lagi nanti dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut yang pandang yang berbeda begini. Maka di sini nanti saya akan cerita tentang energi, darah, terus cairan. Biar lebih gampang begini saja. Saya akan berbicara nanti tentang darah, cairan, energi dan saripati. Nah, ini nanti pembahasan ini dari sudut pandang yang berbeda ya, sudut pandang yang berbeda. Ini juga nanti teman-teman tunggu pembahasan tentang darah, cairan, energi dan saripati.